Ustadz, bagaimana seorang yang faham agama, tapi kalau bekerja, dia malas-malasan. Kalau ibadahnya mah rajin, dia tuh sebagai guru PNS, tapi malas-malasan, kadang sering bolos. Bagaimana menurut hukum agama? Ya berarti dia bukan orang soleh, ya kan gitu. Begini, sahabat-sahabat, yang namanya soleh itu tidak diukur dengan rajin sholat, rajin tahajud, ya. Bukan begitu saja. Yang namanya soleh itu al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sesungguhnya mereka yang bisa menyebabkan orang sekitarnya nyaman dengan ucapan dan perbuatannya. Ada orang yang rajin tahajud, tapi seringkali bolos dalam bekerja. Duhanya sih rajin, tapi malas melaksanakan pekerjaan. Dia bukan orang soleh. Percayalah. Karena orang soleh itu bukan begitu. Dia rajin ibadah, dia rajin bekerja. Dan dia ya katakan bahwa ini jihad saya. Kan gitu. Jadi guru itu mujahid. Jadi dosen itu mujahid. Pencari nafkah itu mujahid. Makanya kalau dia meninggal, dia syahid. Kan gitu. Masa dia nggak ngerti tentang hal itu? Ya. Nah jadi dengan demikian, emang Anda jangan mengukur soleh itu dari rajin ibadah saja. Ada suami yang kalau bicara saum Senin Kemis, rajinnya luar biasa. Kalau bicara tahajud, luar biasa tekunnya. Duha nggak pernah ketinggalan, tapi nggak pernah gawe. Di rumah aja ya. Sementara yang cari duit, istrinya. Istrinya yang jualan kerudung, jualan mukena, bahkan bekerja di rumah tetangga. Suaminya mah gitu, ya datang ke masjid, wirid. Nah, itu bukan orang soleh. Bukan orang soleh. Ya. Dan Nabi pernah marah sama orang seperti ini. Jangan salah, Nabi pernah marah. Ada orang yang dia meninggalkan kewajibannya kepada istri. Karena dia tiap malam tahajud, ya, sampai dia sering begadang. Tiap siang dia saum, ya, dan saumnya tiap hari gitu. Nabi marah. Nada suara beliau naik dan wajah beliau memerah. Anda bisa baca dalam hadis. Kata Nabi, demi Allah, aku orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya dalam dirimu ada hak, pada keluargamu ada hak. Jadi Nabi marah kepada suami yang tidak menafkahi istri karena dia beralasan rajin ibadah. Kata Nabi, istrimu, keluargamu itu punya hak untuk dinafkahi. Ya, jasadmu punya hak untuk istirahat. Jadi ozers, Bapak Ibu, sahabat-sahabat, mari kita berpikir yang proporsional. Ya, jangan sampai kita secara vertikal rajin ibadah, tetapi secara horizontal itu buruk. Tolong diingat, soleh itu harus dirasakan oleh lingkungan sekitar. Coba Anda baca di dalam surat Ibrahim ayat 24-25, ilustrasi orang soleh. Ini ilustrasi orang soleh. Alam taro kaifa doroballahu masalan kalimatan toyibatan kasyajaratin toyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinim bi'izni rabbiha wa yadribullahul amthala linnasi la'allahum yatafakkarun. Coba Anda lihat di surat Ibrahim ayat 24-25. Tidakkah kau perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan? Perumpamaan. Iman yang kokoh itu seperti pohon yang kokoh. Asluha sabitun, akarnya menghunjam ke bumi. Ibadahnya rajin, sholatnya tekun, tahajudnya nggak pernah kelewat, saum Senin Kamisnya juga tidak pernah absen. Itu asluha sabitun. Tapi jangan salah, wa far'uha fis sama, daun dan rantingnya menjulang ke langit. Daunnya rindang, tu'ti ukulaha kullahinim bi'izni rabbiha. Dia memberikan buah kepada orang sekitarnya. Nah, ini soleh yang sesungguhnya. Jadi dia itu punya
ketekunan ibadah yang dahsyat, diumpamakan seperti akar yang menghunjam ke bumi. Tapi jangan salah, dia pun bisa memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan. Istrinya dinafkahi dengan sungguh-sungguh, anaknya dibimbing dengan segala kesungguhan, ya, lingkungan sosialnya juga bagus. Kalau dia jadi guru, dia tekun dan tanggung jawab jadi guru. Kalau dia jadi karyawan, dia tekun bekerja dan sungguh-sungguh dalam bekerja. Dia bertanggung jawab. Kalau dia pedagang, dia sungguh-sungguh dalam berdagang. Dia berusaha mencari harta yang halal. Nah, saudara-saudara sekalian, ini soleh yang sesungguhnya. Dia memberikan buah kepada sekitarnya. Sementara orang-orang yang mengatasnamakan soleh tapi kelakuan ke istri buruk, ke anak buruk, nggak pernah menafkahi, Nabi saja marah kepada orang seperti ini. Nabi itu marah. Coba Anda baca di dalam hadis Sahih Bukhari, sampai dikatakan nada suara Nabi itu naik. Kata Nabi, demi Allah, aku orang yang lebih takwa dari antara kamu. Aku sholat malam, tapi aku nggak pernah begadang karena sholat malam. Aku saum, tapi aku tidak pernah saum tiap malam. Aku tidak pernah saum tiap hari. Jadi kata Nabi, aku kalau malam tahajud, tapi aku ada tidur. Siang aku saum, tapi aku tidak pernah saum tiap hari kecuali Ramadan. Dan aku memperlakukan istri dengan baik. Maksud memperlakukan istri dengan baik apa? Menafkahi, menggauli, ya, memperlakukan secara hormat. Ini isyarat bahwa orang yang rajin ibadah tetapi dia melalaikan kewajiban sosialnya, dia bukan orang soleh. Bukan kata saya. Menurut surat Ibrahim ayat 24-25 dan menurut hadis sahih yang disampaikan oleh Nabi di dalam Sahih Bukhari, ya. Jadi Anda jangan terkecoh dengan rajinnya ibadah sementara orang itu jelek secara kehidupan sosialnya, ya. Jelek secara kehidupan sosialnya. Bahkan Anda perlu baca juga di dalam Sahih Bukhari bahwa ada seorang sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, ada orang yang rajin ibadah tetapi tu'dzi jironahu, ucapan dan perilakunya itu menyakiti orang lain, menyakiti istrinya, menyakiti suaminya, menyakiti tetangganya. Ya, apa kata Nabi? Hiya min ahlin nar. Orang kaya begitu mah penghuni neraka, kata Rasul. Ya, begitu. Coba Anda lihat lagi dalam surat Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat. Itu orang sholat, ya, tapi tidak punya kepedulian terhadap anak yatim, terhadap miskin, ya kan? Lalai dalam kehidupan. Fawailul lil musallin. Celaka itu. Nah, berarti orang yang rajin ibadah itu belum tentu orang soleh. Kalau sisi-sisi kehidupan sosialnya jelek, kan gitu. Kehidupan sosialnya harus bagus. Yang kalau ingin lebih jelas, sekali lagi coba Anda lihat surat Ibrahim ayat 24-25 supaya lebih dalam lagi Anda baca. Itu ilustrasi yang sangat indah yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bissawab.